Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar majas atau gaya bahasa. Yang pertama, kita membahas gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan adalah gaya bahasa yang diungkapkan dengan cara menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lainnya, bisa berupa penyamaan, pelebihan, atau penggantian. Lanjut kita ke jenisnya ya. Yang pertama ada metafora. Perbandingan secara langsung sebuah benda yang satu dengan yang lainnya karena mempunyai kesamaan sifat, keadaan, atau perbuatan. Contoh, Dewi Malam telah memancarkan sinarnya. Jangan sampai menjadi sampah masyarakat. Lautan manusia sudah berkumpul di stadion. Yang di garis mewah itu ya seperti Dewi Malam itu rembulan ya. Kemudian sampah masyarakat ya, orang yang dianggap seperti sampah ya, tidak berguna ya. Kemudian lautan manusia ya, manusia yang jumlahnya banyak itu. Kemudian B, personifikasi ya, merupakan perbandingan dengan cara menghidupkan atau mengorangkan benda mati sebagai manusia. Benda mati seperti benda hidup ya. Contohnya, daun nyiur melambai-lambai tertiup angin. Yang bisa melambai-lambai itu manusia, bukan daun, itu mungkin tertiup angin ya. Kemudian angin sampaikan salamku untuk dia ya, mana mungkin angin menyampaikan salam ya, dia kan tidak punya mulut seperti manusia. Kemudian tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Yang bisa bergoyang itu manusia ya, personifikasi itu ya. Kemudian hiperbola merupakan gaya bahasa perbandingan yang berlebih-lebihan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung arti atau rasa lebih hebat dari keadaan yang semestinya. Hyper itu kan lebih ya. Orang mungkin anak muda mengatakan sebagai lebay ya. Contoh, harga barang semakin melangit menjelang akhir tahun. Ini kan melangit apa, setinggi langit kan, maksudnya semakin naik. Maksudnya di sini langit kan tinggi. Kemudian banjir darah telah terjadi akibat perang saudara itu. Banjir darah itu melebih-lebihkan. Kemudian perkataanmu sudah cukup membuat telingaku bengkak. Mungkin ini maksudnya tersinggung ya. Di sini tapi kan tidak mungkin telinganya sampai bengkak. Mungkin kalau dipukul beda lagi. Kemudian asosiasi merupakan perbandingan terhadap suatu benda yang sudah disebutkan sehingga akan dapat menimbulkan asosiasi atau tanggapan dengan benda yang diperbandingkan. Contoh ya, tekadnya keras sekuat baja ya, kalau namanya keras dibandingkan dengan baja. Kemudian kalau diskusi jangan membisu seperti patung ya, namanya patung dibandingkan dengan membisu ya, namanya patung tidak bisa bicara. Matanya memerah bagaikan api, ini maksudnya marah. Jadi memerah dengan api ya, namanya api merah dibandingkan itu. Pegawai itu menerima amplop sehubungan dengan kasus itu. Amplop di sini mungkin suap ya. Kemudian litotes, penyebutan sesuatu dengan mengurangi kenyataan yang sebenarnya dengan maksud merendahkan diri. Contoh, silakan saja mampir ke gubuk kami jika berkenan. Mungkin rumahnya bagus tapi dia merendahkan diri bahwa rumahnya seperti gubuk. Maaf, saya tidak dapat menyediakan apa-apa pada acara ini. Padahal yang disediakan itu jumlahnya bermacam-macam. Dia dengan bahasa litotes tadi mengatakan tidak menyediakan apa-apa. Kemudian saya hanya tahu sedikit mengenai dunia memasak. Mungkin saja dia seorang chef atau orang yang koki yang sudah pandai memasak. Yang berikutnya eufemisme, penghalusan rasa bahasa yang dirasa kasar
tak sopan dan tak sedap didengar, dengan kata-kata yang dianggapnya sopan, enak didengar, dan tidak menyinggung perasaan. Contoh, permisi Pak, saya mau ke belakang dulu. Ya. Maksudnya ke belakang ini ke toilet, bukan ke arah belakang ya. Kemudian kasihan, ia sudah hilang akal rupanya. Hilang akal, ya kata halusnya ini ada gila ya, dihaluskan dengan hilang akal. Kemudian kasus tersebut menyebabkan ia dipanggil di meja hijau. Meja hijau berarti pengadilan. Berikutnya, alegori. Pemakaian beberapa kiasan secara utuh dan berurutan dalam sebuah penggambaran pendek. Contoh, bunga kuncup belum lagi mekar, badai melanda, kembang berguguran. Ini menggambarkan anak remaja yang selalu ditimpa kemalangan. Kemudian, berlayarlah menuju pulau yang dituju, waspadalah ombak besar dan batu karang agar mencapai pulau tersebut. Ini nasihat untuk orang yang baru saja menikah. Jadi mungkin menikah itu rumah tangga seperti berlayar, jadi harus ada ada ombak besar dan batu karang ini yang dimasukkan halangannya, mungkin seperti itu ya. Kemudian metonimia, penggantian benda yang dimaksud dengan menyebutkan nama atau predikat atau sifat yang biasa terdapat pada benda itu. Contoh, ayah membeli gudang garam kemarin. Ya, ini membeli gudang garam maksudnya membeli rokok. Mungkin rokoknya walaupun mungkin bukan di gudang garam tapi menyebutnya gudang garam, mungkin beli jarum atau yang lainnya karena sudah terbiasa. Tolong sanyo dinyalakan agar air menyala. Ini maksudnya penyanyi adalah pompa air. Walaupun merek ya, tapi sering digunakan, orang sering mengatakan pompa air sebagai sanyo ya. Kemudian kemarin Hondanya dipinjam Tukimin. Ada orang yang mengatakan bahwa semua jenis motor itu dianggap seperti Honda, ada orang seperti itu ya. Ya mungkin mereknya Yamaha punya Honda. Kemudian synecdoche ya, synecdoche ada dua nanti. Yang pertama ini synecdoche pars pro toto, penyebutan sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Contoh, baru kali ini aku bertemu batang hidungnya. Padahal bertemu dengan satu orang utuh itu ya, temennya misalnya ketemu batang hidung kan hanya sebagian dari bagian tubuh manusia. Kemudian tiap kepala diwajibkan menyetorkan dana untuk perbaikan jalan ya. Tiap kepala. Nah, kata kepala di sini maksudnya tiap orang ya. Tapi hanya disebutkan kepalanya saja, kan namanya orang kan utuh dari kepala sampai ujung kaki. Kemudian berapa jiwa yang mendiami rumah itu? Nah, diberapkan berapa jiwa? Maksudnya berapa orang di sini ya. Berikutnya synecdoche totem pro partai. Ini kebalikannya dari yang tadi. Penyebutan keseluruhan untuk menyatakan sebagian. Contoh, UGM tahun ini memenangi kontes robot internasional di Inggris, misalkan seperti itu kalimatnya. Walaupun yang mungkin lomba hanya sebagian mahasiswa, beberapa orang, tapi atas nama GM. Kemudian Indonesia berhasil memasukkan 5 gol atas Malaysia dalam gelaran AFF misalkan, yang bermain 11 orang di lapangan tapi atas nama Indonesia, jadi tetap sebutnya Indonesia. Kemudian contoh lagi, Jawa Tengah sedang menggalakkan program peduli UMKM. Ini menyebut provinsinya, mewakili semuanya ya di dalamnya. Kemudian gaya bahasa simbolik, pelukisan sesuatu dengan benda lain sebagai simbol karena di antara keduanya memiliki kesamaan sifat, keadaan atau perbuatan. Contoh, gapelah bintang di langit. Bintang kan jauh, maksudnya di sini adalah cita-cita. Jangan sekali-kali kamu mendekat bunglon itu. Maksudnya mungkin orang yang berperilaku
seperti bunglon ya. Kalau ada yang baik ikut baik, jelek ikut jelek, ya intinya bisa berubah-ubah dia ya, berubah-ubah bisa sifatnya, bisa sikapnya itu ya. Kemudian perekonomian semakin tercekik oleh lintah darat di saat pandemi. Lintah darat itu rentenir ya. Nah, kita masuk ke berikutnya, yang kedua itu gaya bahasa sindiran. Nah, tadi yang perbandingan, sekarang sindiran. Gaya bahasa sindiran adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kiasan dengan tujuan untuk memberikan ejekan atau sindiran bagi seseorang, perilaku, atau suatu kondisi tertentu. Lebih jelasnya kita langsung saja untuk membahas gaya bahasa sindiran. Yang A atau pertama itu ada ironi, pembalikan maksud atas sesuatu yang diucapkan dengan maksud menyindir. Contoh, perangaimu baik benar ya, padahal yang dimaksudkan mungkin orangnya jahat gitu ya. Ironi itu ya. Masakanmu sedap sekali, padahal mungkin kasinan tidak enak gitu. Tetap menggunakan sindiran gitu ya. Membalikan maksudnya, balik dari sedap akhirnya tidak sedap gitu ya. Belum malam kok sudah pulang, padahal itu sudah pukul 24 ya, dini hari, bentar lagi gitu ya, dini hari. Belum malam maksudnya terlalu malam, larut malam itu. Kemudian gaya bahasa sinisme berupa sindiran bernada lebih kasar dibanding dengan ironi, dengan cara melebih-lebihkan kenyataan. Contoh, melihat mukanya saja aku jijik. Ya, kalau kata jijik kan sudah terlalu berlebihan dan kasar cenderungnya ya. Kemudian, badanmu sewangi mawar, padahal baunya tidak enak, ya mungkin kecut dan macam-macam. Tapi dia mengatakan sewangi mawar. Itu sinis ya, kasar itu. Kemudian gaya bahasa sarkasme, sindiran sangat kasar dengan penggunaan kata-kata tidak sopan, biasanya lebih kasar dibandingkan ironi dan sinisme. Contoh, dasar monyet, maunya menang sendiri. Kalau orang dikatakan monyet ya, itu pasti waduh terlalu kasar. Atau ada yang mengatakan juga ya, hewan-hewan menggunakan kata hewan lah misalkan. Hanya setan yang tidak mau diajak berbaikan. Orang atau orang lain dikatakan seperti setan, itu sudah sarkasme ya, kasar sekali. Muak aku mendengar celotehanmu yang tak bermutu. Kata muak itu sudah terlalu kasar. Berikutnya bab ketiga, gaya bahasa penegasan. Gaya bahasa penegasan merupakan gaya bahasa untuk menyatakan sesuatu secara tegas guna meningkatkan pemahaman dan kesan kepada pembaca atau pendengar. Kita langsung saja membahas untuk gaya bahasa penegasan. Yang pertama adalah pleonasme, yaitu penggunaan kata yang berlebihan untuk menerangkan atau menjelaskan suatu kata yang sebenarnya sudah cukup jelas. Contoh ya, yang sering kita gunakan ini sehari-hari mungkin. Maju saja ke depan, lalu ambil buku paling tebal. Ya, kita ya di garis bawahi maksudnya. Namanya maju pasti ke depan tuh ya. Ini berlebihan. Udah maju ke depan gitu. Contoh berikutnya, sikap mereka ternyata mundur ke belakang. Namanya mundur ya ke belakang ya. Kemudian saya menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Nah, saya sudah menyaksikan, otomatis mata kepalanya sendiri, bukan kepalanya orang lain. Kemudian naiklah ke atas terlebih dahulu, nanti tunggu saja di perpustakaan. Namanya naik juga ke atas, turun ke bawah.
otomatis itu ya, namanya pleonasme. Yang kemudian repetisi, yaitu pengulangan kata yang sudah disebut dengan kata-kata yang sama maknanya dengan maksud memberikan tekanan atau menegaskan arti. Contoh, bukan cemburu, bukan iri, bukan dengki, tapi aku mengatakan apa yang sebenarnya. Dan cemburu, iri, dengki itu kan hampir satu tipe ya. Kemudian, selama darahku masih mengalir dan selama jantungku masih berdenyut, maka aku akan perjuangkan keinginan itu. Seperti itu ya. Darah masih mengalir, jantung masih berdenyut, ini masih hidup ya. Kemudian gaya bahasa paralelisme, yaitu pengulangan kalimat atau kata yang sama dengan maksud memberikan penegasan. Contoh, aku melakukan ini demi dirimu, aku bekerja ini demi dirimu, aku sampai begini demi dirimu. Itu ditekankan 3 kali di bagian belakang, pengulangan kata yang sama untuk menegaskan. Kemudian adalah gaya bahasa klimaks, pengurutan kata yang maksudnya makin meninggi, membesar atau meluas. Contoh, dia mengeluh, meratap, meraung, meminta belas kasihan. Jadi dari mengeluh, meratap, kemudian meraung, itu semakin meninggi. Contoh berikutnya, bukan hanya 1 atau 2 orang yang menderita akibat perbuatanmu, mungkin ratusan bahkan ribuan yang merasa dirugikan. Kata 1, 2, ratusan, ribuan itu semakin membesarkan, meninggi, meluas ya. Itu yang klimaks. Berbeda lagi yang berikutnya ini, gaya bahasa anti klimaks, lawan tadi, pengurutan kata yang maksudnya makin menurun, mengecil atau menyempit. Contoh, jangankan 1000, 100, bahkan sepeser pun saya tidak punya. Jadi yang tinggi 1000, kemudian nurun lagi 100 sampai sepeser, bahkan tidak punya gitu ya. Yang berikutnya, pada hari kemerdekaan semua gedung, rumah, gubuk mengibarkan bendera. Jadi yang besar dulu gedung, kemudian rumah, lanjut lagi gubuk. Yang F, asidenton, penyebutan urutan kata tanpa menggunakan kata sambung atau kata hubung. Contoh, kaya, enak, aman, mudah menjadi dambaan setiap orang. Itu kaya, enak, aman, mudah gitu ya. Dan garpu, sendok, piring, gelas telah tersedia di dapur ya. Kemudian polisidenton, itu penyebutan urutan kata dengan menggunakan kata sambung atau hubung. Contoh, kakek dan neneknya, bapak dan ibunya, putra dan putrinya, semuanya pergi untuk bertamasya. Kata hubungnya tadi ada kata dan gitu ya. Kemudian contoh berikutnya, kerbau atau sapinya, kambing atau dombanya, ayam atau bebeknya tidak terhitung banyaknya atau ya. Yes. Kemudian gaya bahasa retoris, penggunaan kalimat tanya dengan maksud menyatakan kesangsian, keharuan atau bersifat mengejek. Namanya retoris berarti tidak dijawab pun ya, tidak dijawab pun sudah tahu jawabannya ini ya. Contoh, inilah yang namanya merdeka. Kemudian, apakah kamu ingin melarat? Otomatis tidak kan? Belajarnya jawabannya tidak perlu dijawab. Kamu berani juga dengan saya? Ya. Kamu berani dengan saya ya? Mungkin orangnya yang ngomong seperti itu tinggi besar. Otomatis yang diomong kecil. Kemudian bab 4, gaya bahasa pertentangan, merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kiasan di mana maksudnya berlawanan dengan arti sebenarnya, namanya saja bertentangan. Yang pertama adalah gaya bahasa paradoks, itu penggunaan kata yang berlawanan
antara satu dengan yang lain dengan maksud menghaluskan arti. Contoh, dia besar tetapi kecil, maksudnya tubuhnya yang besar tetapi pemikirannya seperti anak kecil. Kemudian contoh lagi, ia pandai tetapi bodoh. Ini kan suatu hal yang berlawanan. Maksudnya ia pandai dalam profesinya tetapi bodoh dalam pengalaman. Contoh lainnya, ia merasa kesepian di tengah keramaian. Sepi tapi ramai, itu bagaimana ya? Ini aja paradoks berlawanan. Kemudian gaya bahasa antitesis, itu penyusunan kata yang berlawanan artinya. Contoh, suka dukanya, hidup matinya terserah yang mengatur. Itu berlawan, suka duka, hidup mati itu ya. Tua muda, besar kecil, laki-laki perempuan merasa sedih dengan bencana itu. Kemudian gaya bahasa contradictio interminis, itu berupa gaya bahasa penyangkalan atau pengecualian atas sesuatu yang telah disebutkan. Contoh, semua siswa di kelas ini pandai kecuali Robert. Nah, di depan kan disebutkan semua siswa, berarti harusnya seluruhnya. Tapi ada kecuali Robert, berarti tidak semuanya artinya kan. Ini berlawanan, kontradiksi interminis ya. Kamar terasa hening, hanya terdengar detik jam saja. Namanya hening harusnya benar-benar sepi, tidak ada suara, tapi masih mengatakan hening tapi ada bunyi detik jam, berarti tidak hening. Demikian pemaparan yang disampaikan tentang majas ataupun gaya bahasa. Ini sumbernya dari buku latihan apresiasi sastra penunjang pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMTP dan SMTA, karangan Hayati dan Winarno Adiwardoyo tahun 1990, diterbitkan di Malang oleh Yayasan Asah Asih Asuh. Terima kasih. Sekian pembelajaran kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.